Mbak ini adalah tas saya. Ini adalah uang. Kayaknya ding. Dikei wong kae. Aku ora ndek bayi tak gendong kemana-mana. Gendong bayi KF. Kepat dia semua enggak. Sampeyan ngopo rene, Mbak? Hah? Sampeyan ngopo rene wong loro ya? Oh, sampeyan ngeterne bayi. Wong panas langsung rene rokok. Iya, soalnya akan ayu, Mbak. Ngayu. Gas. Oh, pengira iso turu di Aja diceritane sapa lah. Ngono kok. Apa, Mbak? kok pengen tak keloni. Lho piye iki? Pak Tony piye Pak Tony? Duh, ngejak tukar. Lelo kok tak keloni. Ngejak tukaran sampean iki. Iya, Sa. Jenengan iku rumahan di sini Taiwan. Aku Taiwan hingking, Mbak. Ya lah, aku cekum tempel. Cekum tempel. Sok komen ngomong tak cekum tempel kelurahan. Lah aku oke. Oh, mau cek tempel. Cedek lho. Aku kan mengikuti terus. Iya. Saya subscribe apa? Subscribe. Paling ngeloni HP aku. Lah kenapa sampean ngeloni HP? Brengok kayak ngeloni sampean kuwi ngono. Kadang-kadang aku kejelek ndek kalian ngapus sitok. Ya ora lho terakhir. Lah sampean ngopo kok iso tertarik ndek YouTube iku? Apa kelebihan ndek YouTube? Sik telepon masuk iki piro? Wai. Bayi bareng menurut ini. Pagi sayang. Ini saya mau tanya, Miss. Kenapa sayang? Ceritanya kan aku ada jualan di payudara. Terus? Nah, kontrak aku kan tanggal 8 habis tuh. Wah? Iya, tanggal 8 habis. Jadi mepet banget pas kena sakit malah kontrak aku juga habis gitu kan. Mbak, sebentar ya. Hai, lo Kong. Dạ. Tìm à? 佢打俾你，你唔聽電話嘅？我唔知有咁多電話入啊嘛。佢做咩啊？你打俾佢啦，佢又話咩跟車，又話咩剩，唉白撚白又話搬唔到。根本唔到冇做咯。佢嗰日我哋講咗啦，要求你話我要退翻錢嘅啦，我講咗俾佢聽啊嘛。做唔多退翻錢。咁你打俾佢同佢講啦。好啊講清楚佢一次過。好啊。唔好叫佢再打俾我啦，打聲。打幾次電話俾我，我好撚得閒嘅。好啊，知道。係咁啦。Mbak terus? Iya, terus kan tanggal 5 kan aku ada ke rumah sakit Pokoi di Yunong, ketemu dokter. Nah, aku tuh bingung kalau mau proses berobat di Hong Kong juga mikirin visa juga mau habis gitu kan. Hay,你好，係。係。咁點啊？咁點啊？哦，好啊，傾先啦，好啊，隨少，好啊，唔緊要。哦，好啊，唔該晒。好啊。OK， 好啊 ，OK， 好啊，唔該晒。知道，知道。Oke, bye bye. Kenapa Mbak? Lanjut Mbak ya. Iya. Nah, itu kan berarti tanggal 5 kan aku udah mau ketemu dokter di Pokoyiyun gitu kan. Nah, jadi kan aku belum tahu saran dokter itu gimana, apa perlu dioperasi atau enggak gitu kan. Sementara kan visa aku habisnya tanggal 8 Januari nih. Nah, aku tuh bingung. Terus ya aku juga nggak tahu ini biaya operasi habis berapa, ruang inap berapa gitu kan. Karena dari kemarin aku ke dokter udah habis 1.600 itu juga pakai uang sendiri gitu. Oh, nggak boleh Mbak, itu pakai uang majikan, nggak boleh uang sendiri Mbak. Oh, nggak boleh. Aku bayar uang sendiri. Nggak boleh. Itu harus pakai uangnya majikan. Iya, nggak boleh dong. Nggak boleh, itu harus uang majikan. Kamu sakit apapun yang nanggung majikan. Oh. Nggak boleh. Terus ngomongnya gimana ke majikan? Soalnya kan kontrak aku juga udah mau habis, Miss. Nggak renew. Oke. Intinya adalah itu semua adalah yang nanggung majikanmu. Jadi nggak boleh kamu yang menanggung. Bukan kamu yang menanggung. Nggak boleh, siapapun nggak boleh.
Nah, terus kan ini Miss, aku kan waktu itu kan sempet cari majikan. Nah, ada majikan yang mau katanya kan. Terus? Tapi aku kan ngomong kondisi aku lagi ada benjolan di payudara. Mungkin sih bukan kanker ya. Cuma gimana ya kan, kata dia sih ya udah mau. Cuma kan ini agent aku suruh desak-desak, suruh tanda tangan. Sementara kan di sininya masih bingung ini benjolan apa gitu kan. Soalnya kan aku ngerasa sedikit sakit juga, emang benjolannya tuh gerak, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sekarang kan kamu udah mau kamu tanda tangan lah. Kenapa kamu nggak mau tanda tangan? Kalau kamu nggak mau tanda tangan, otomatis kan visamu mati, Mbak. Iya sih, karena aku bingung lihat kondisiku. Kalau aku misalnya udah masuk kerja, takutnya ngedrop atau gimana, atau mungkin perlu operasi dulu atau gimana. Lah kalau kamu nggak punya visa, kamu malah nggak nggak benar. Nggak benar ya? Iya nggak benar. Kalau kamu nggak punya visa, kamu harus pulang Indonesia. Oh gitu. Tapi nanti misalnya kan habis tanda tangan aku kan pasti disuruh medical kayak gitu ya, Miss. Takutnya kan medical kan nggak akan ketahuan kalau itu nggak medical yang secara langsung, Mbak. Tidak semuanya penyakit itu bisa dicek dengan cuman darah saja. Harus ada sedetail-detailnya. Lah kalau kamu nggak punya visa ya kamu harus pulang Indonesia, sayang. Oh gitu. Iya. Nah, terus nanti kalau misalnya saran dokter mungkin bisa dioperasi nanti-nantian, misalnya ini bukan ganas gitu kan, jinak, itu gimana ya, Miss? Duh, makanya kamu harus punya visa, sayang. Makanya kamu harus punya majikan. Ganas dan tidaknya kan kalau kamu tidak punya majikan, kamu harus pulang Indonesia. Iya. Kan nyawamu tergantung dari visa, Mas, sayang. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya ini ya, Miss, kan aku udah keluar dari majikan ini, pengobatan biaya ke dokter itu bisa diurus-urus nggak? Bisa balik dari majikan itu? Kan kontrak udah berakhir. Kontrak belum berakhir, kan kamu belum berakhir, Mbak. Kamu harus minta majikanmu dan kamu bisa komplain ke KJRI sekarang. Kan itu kamu wajib mendapatkan, itu adalah haknya majikan untuk memberikan pengobatan gratis. Dalam kontrak kerja di fase yang ke-8 itu menyatakan bahwa free medical. Jadi semua ditanggung majikan, sayang. Iya, kalau misalnya kayak biaya, aku kan sempat USG juga, Miss, USG payudara. Cuma kan dokter juga nggak bisa menyimpulkan ini penyakit apa, kista atau apa, itu dokter juga nggak bisa menyimpulkan kan, walaupun udah USG gitu, harus tes laboratorium baru bisa ketahuan itu penyakit apa kayak gitu. Itu juga termasuk tanggungan majikan atau enggak, Miss? Saya jelaskan sekali lagi, di dalam kontrak kerja dikatakan bahwa asuransi, medical, kontrak kerja, visa ditanggung majikan. Jadi semua yang kamu lakukan saat ini masih di bawah majikan yang harus membiayai kamu. Tapi agentku kenapa nggak ngasih tahu ya? Nggak, oke. Karena itu tidak semua agent juga tahu juga, Mbak, peraturan. Kalau masih staf baru, saya dulu waktu jadi staf baru ya nggak tahu apa-apa. Tapi kan kamu tidak perlu agentmu tahu dong. Di kontrak kerja aja ada tulisannya, kamu nggak tahu, Mas, sayang. Jadi jangan nyalahkan orang lain. Iya juga sih. Jangan nyalahkan orang lain. Kamu dilihat di kontrak kerja. Kenapa, Dok? Oh, iya kan, soalnya kan apa ya, aku kan juga udah ngasih tahu ke agent kan, masalah aku ini lagi ada benjolan gitu kan, belum lama sih, sekitar 2 bulanan lah. Nah, aku udah berobat ke dokter, terus pernah ke rumah sakit Dunmun, tapi kan dioper ke Pokoi gitu kan, nanti tanggal 5 gitu. Nah, aku udah habis keluar uang segini-segini. Ya mungkin agent aku juga nggak tahu kali ya, kalau ternyata yang nanggung itu biaya harus majikan gitu. Kalau agent tidak tahu itu peraturan, pakemnya peraturan aja nggak tahu, ngapain buka agent? Itu peraturan pakem yang harus diberitahukan pada majikan. Kalau peraturan pakem aja nggak tahu, ngapain buka agent? Oh, saya itu bukan siapa-siapa, saya staff agent. Saya bisa jadi setelah ngomong ini dipecat dari perusahaan saya, itu bisa jadi. Karena saya itu punya resiko dibenci oleh orang-orang, dibenci oleh seseorang.
Jadi bukan cuman kalian aja yang suka sama saya, berapa orang yang nggak suka sama saya. Tapi saya selalu berbicara tentang peraturan pakem saja. Selebihnya kan bisa disesuaikan. Tapi kalau masalah medikal, kenapa sih saya selalu mengalu-alukan asuransi? Kenapa saya selalu cerewet sama majikan asuransi? Ya kayak gini, membantu saya sendiri, itu saya belikan asuransi biasa dengan biaya 1.300 plus per tahunnya itu ditambah 400 atau 500 untuk kanker. Jadi sudah termasuk kanker. Jadi saya tuh buat asuransi pembantu saya itu 2.000 lebih. Kenapa saya ngambil yang mahal? Karena saya tahu kesehatan seseorang itu tidak bisa diprediksi. Sekarang sehat, besok geblak. Paham nggak maksudku? Jadi, tapi itu adalah kewajiban majikan untuk membayar kamu berapapun dananya. Karena saya tidak ingin mengeluarkan banyak uang. Kalau Cece saya sakit, maka dari itu saya lebih memilih mengeluarkan uang buat asuransi yang lebih mahal dengan bisa klaim yang lebih tinggi. Jadi biar nggak Ceceku nambahi, aku nggak nambahi. Tapi seandainya Ceceku sehat sampai 2 tahun finish kontrak, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sakit, itu semua sudah di-cover sama rumah sakit, termasuk sakit gigi, kanker, itu semua ditanggung sudah kalau Cece saya. Tapi kan tidak semua majikan menanggung. Iya. Iya, paham. Terus ini mau tanya apa ya? Ini berarti kan kalau misalnya kita ada asuransi kayak gitu, misalnya kita sakit terus perlu dioperasi, terus sampai nginep di rumah sakit mungkin berapa hari, seminggu atau berapa kayak gitu, itu biayanya gimana? Pakai asuransi gitu. Oke, ini saya jawab untuk yang ketiga kalinya. Majikan yang harus membiayai, bukan kamu yang bayar. Iya. Jadi bilnya akan pulang ke rumah majikanmu. Kalau kamu keluar dari rumah sakit dan nggak bayar, itu bilnya akan datang ke rumah majikanmu, Mbak. Oh gitu. Betul. Jadi kamu keluar dari rumah. Kenapa? Gak usah mikir biaya. Soalnya agent bilang katanya kamu kalau biaya operasi gak usah bayar. Paling kamu cuma bayar uang inapnya aja. Sehari itu 350 kayak gitu. Tinggal dikali kamu dirawat di rumah sakit itu berapa minggu misal atau berapa hari dikalikan aja. Dia bilang kayak gitu. Iya, sampean percaya saya atau dia? Wes tak balen ketiga. Aku percaya undang-undang yang lebih paham ya Miss Yuni lah ya. Cuma kan ini kok agent aku ngomongnya kayak gini, katanya biaya operasi apa itu nggak usah bayar, paling kamu cuma keluar uang buat ruang inap aja selama kamu di rumah sakit per hari kayaknya 350 kayak gitu. Siapa yang bilang rumah sakit 350? Rumah sakitnya siapa itu? Agent kumis dia bilang kayak gitu, masa aku juga nggak tahu aku ya. Oh gitu aja. Iya aja, coba aku nyari tahu. Nggak ada, siapa yang bilang? Agent kumis. Nggak ada. Pertama kali kamu masuk bayar 180. Iya. Terus habis itu cuma 120. Nggak jelas ya selanjutnya pengobatan kayak gitu pokoknya majikan yang bayar kayak gitu ya Miss. Kelima kalinya aku ngomong majikan yang bayar. Soalnya tak hitung sama ngomong ya. Sama nanya lagi tak hitung lagi ya. Iya aku percaya sama Miss Yuni. Cuma kan ada anak-anak temen aku yang pernah operasi juga dia malah biaya sendiri Miss, malah potong gaji juga. Ada yang potong gaji ya. Oke, ke-6 kali saya bilang majikan yang bayar. Kalau kamu bilang misalnya majikan motong gaji kita berhak nggak ngelaporin ke KJRI untuk mendapatkan Markona? Sekali lagi saya ngomong, ini ke-7 kali. Yang masalah biaya rumah sakit yang tanggung majikan. Jika majikanmu memotong gaji kamu laporkan ke KJRI dan ke Labor Department. Karena itu adalah kewajiban majikan. Oh, iya, pokoknya iya paham. Berarti majikan ya. Oh. Sudah paham belum? Iya, sudah. Perlu saya ulangi lagi enggak? Enggak, makasih banyak nih. Jadi kamu harus bingung nih mikirin biaya operasi. Kalau seandainya aku perlu operasi aku harus
punya uang berapa ribu dolar biayanya, aku juga nggak tahu kan, dari kemarin tuh pusing mikir itu. Kamu itu yang penting sembuh, masalah biaya dipikir belakang. Terus kamu itu harus punya majikan. Kamu nggak punya majikan, tagihannya kayak anak yang tadi 45 juta, 45 ribu. Jadi kamu harus punya majikan. Kamu nggak punya majikan, maka bayarnya 3 atau 100 kali lipat. Karena itu kamu harus tanda tangan majikan. Oh gitu. Dikasih Itu tahu sakit apa, marah. Miss? Iya. Oh. Wes, paham? Itu iya paham. Itu sakit apa itu, Miss, yang sampai Dia positif kena coro. Ntar kamu dengerin di YouTube pasti tahu. Sekarang besok sidang. Yuyui Coro kena 45.000. Paham? Oh, iya paham, Miss, paham. Mm-mm. Ya udah, ya, Ada yang lain lagi? Enggak ada. Ya udah, soalnya Ya, banyak yang makasih ya, telepon Miss. lagi sayangnya. Oke, bye Ya, bye. bye-bye. Oke, sekali lagi Mbak Ele tak jelasno dengarkan. Ya, saya tidak menyalahkan kalian karena kalian gopoh ya. Gopoh kadang-kadang saya ngomong itu saya paham kalian, tapi kalian yang nggak paham saya. Ya, gak apa-apa kan video ini diupload. Jadi kalian dengerin sekali lagi. Kalian sing komen sing gregeten kalau kalian iki ojo nesu. Wis wong kan penerimane kan beda-beda. Cuman wis tak hitungi 1 2 3 4. Iki wis mulai 3 iki. Cek tak kok meneh 5. Awal-awal saya nggak ngitung, tapi kalau sudah lebih dari itu saya akan menghitungnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Dan bye-bye. Kenapa Mbak? Halo.